alhamdulillah ya, maksudnya kita tidak sombong. Semua itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama kuliah kita sama sekali tidak minta biaya dari orang tua. Alhamdulillahnya seperti itu, dan alhamdulillah kita bisa lulus tepat pada waktunya, cuma 4 tahun, 8 semester. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan bercerita bagaimana caranya anak buruh tani bisa jadi sarjana, bisa jadi lulus sarjana, punya titel S1 lah. Oke teman-teman semuanya, wajar kalau yang bisa lulus satu itu anaknya orang kaya lah, anaknya orang-orang yang bisa mensekolahkan anaknya ke jenjang sarjana, ke jenjang S1 lah. Wajar, wajar sekali. Dan nggak ada salahnya, itu bagus orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Nah, ini perjuangan anak buruh tani bisa jadi sarjana, bisa lulus S1, itu perjuangan yang luar biasa menurut saya ya. Karena uang untuk jajan saja susah gitu. Sampai berpikir bisa sekolah sampai perguruan tinggi itu kayak mustahil gitu. Tapi ternyata tidak demikian, ternyata banyak cara untuk bisa jadi sarjana, banyak caranya. Yang penting menjaga kemauan, menjaga keinginan, dan tetap semangat, tetap kuat, jalan insya Allah ada. Ya. Dan ceritanya waktu itu saya itu membaranya ketika pengen kuliah ya, setelah SMA. Itu udah mulai ada tuh keinginan untuk kuliah, cuma terpendam dan hampir hilang karena terkendala biaya, terkendala dana, dan akhirnya saya merantau waktu itu ke Jawa Timur, ke Sidoarjo, sempat sampai 5 tahun di sana untuk bekerja gitu, tapi ya nggak sampai bisa menabung banyak. Dan kalau dihitung-hitung tabungan ada, cuma untuk kuliah kayaknya masih kurang, dan akhirnya terpendam lagi. Cuma keinginan itu masih membara sampai terimpikan, itu saya bisa kuliah itu sampai ke bawah mimpi lah intinya gitu. Saya itu sampai geleng-geleng dengan diri saya sendiri, kok bisa sampai seperti ini kayaknya nggak bisa dibiarkan, ini harus diwujudkan. Entah bagaimana caranya, saya kembali berpikir lagi, terus ingat eh, waktu itu dulu pas lagi lulus SMA, saya diajak seseorang, saudara saya yang ada di Jawa Barat, di Depok, untuk ikut ke dia, untuk ikut beliau, karena beliau waktu itu jadi kepala sekolah di suatu yayasan di sana. Dan saya diajaklah waktu itu ke sana untuk ya mengajar apa saja di sana, dan di sana itu ada, intinya ada fee-nya lah pas ketika sudah mau mengajar di sana. Tapi saya tidak mau karena waktu itu sudah terlanjur kerja di Sidoarjo gitu. Akhirnya kembali lagi ya, ingatan yang ada itu tadi saya coba, masih ada nggak kesempatannya. Saya telepon beliau, namanya Saswanto, LC, MPD, beliau sudah magister. Ternyata masih ada kesempatannya tuh, cuma beliau sudah nggak jadi kepala sekolah lagi. Jadi intinya saya diajak ke sana, terus suruh membantu di pesantren. Di yayasan itu ada pesantrennya, bantu mengurus santri, bantu nyimakin ngaji santri, menghafal santri. Saya bantu apa saja di situ untuk ngurusin santri. Dan di sela-sela weekend saya dikuliahkan di situ. Ternyata di situ ada TK sampai perguruan tinggi. Jadi ada ada TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Dan setelah 3 tahun lebih lah di sana, saya membantu di situ, terus sampai 4 tahun akhirnya lulus juga. Nah, disitulah teman-teman, ternyata ada banyak cara, ada banyak jalan untuk kalian bisa jadi sarjana meskipun dana tidak ada. Yang penting tetap menjaga semangat
untuk bisa kuliah. Kalau apa ya? Kalau yang punya dana banyak wajar untuk bisa kuliah itu. Tapi kalau yang ya ampun dimakan setiap hari aja bingung gitu asalnya dari mana gitu. Bisa kepikiran kuliah, enggak apa-apa, ternyata banyak jalan. Nah, di sana ternyata nggak di tempat situ juga, di tempat yang lain juga banyak yang seperti itu. Jadi yang sudah lulus kuliah, lulus sekolah SMA, diajak ke sana menghafal Al-Quran. Setelah menghafal Al-Quran, pokoknya 4 tahun, dapat titel S1. Jadi sambil di situ makannya ditanggung, semuanya ditanggung, di situ tinggal menghafal Al-Quran, sambil weekendnya kuliah gitu. Jadi setelah 4 tahun bisa punya hafalan, bisa jadi hafiz Quran, dan punya titel S1. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan. Lah, kalau teman-teman semuanya pengen banget kuliah, sebenarnya di sana banyak banget. Tapi syaratnya kalian harus mau menghafal Al-Quran. Karena yang saya tahu itu yang dekat dengan Yayasan Al-Qudwah itu ada namanya Baitul Quran. Itu terus El-Tahfidz juga itu menyediakan beasiswa untuk yang sudah lulus sekolah SMA terus mau menghafal Al-Quran selama intinya paling lama 4 tahun. Meskipun dia baru setahun udah khatam 30 juz, nanti pas 4 tahunnya dia akan dapat ijazah S1 karena sambil dikuliahkan, sambil menghafal, sambil kuliah nanti ada tambahan agamanya, tambahan ilmu agamanya. Dan menurut saya ya teman-teman semuanya, kalau kalian pengen kuliah terus terbatas dananya, nggak ada dananya lah intinya, kalian nanti bisa lah cari tahu atau tanya ke saya. Nah itu ternyata banyak banget. Tapi dulu saya nggak tahu tuh. Untungnya saya kenal itu tadi saudara saya yang ada di sana, terus beliau memberikan jalannya. Terus banyak sekali sih orang-orang yang berjasa untuk S1 saya. Yang pertama ya itu tadi ya saudara saya Ustadz Swanto namanya, Ustadz Swanto LC, terus MPD, LC MPD sudah dua itu apa ya? Nah, MPD. mesti sarjana terus pasca sarjana ya berarti Sister. Yeah. Nah, terus yang punya yayasan tentunya ya Ustadz Aman Syafruddin yang sekarang jadi anggota dewan di Jawa Barat jalur independen. Terus banyak sekali orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan. Dan terima kasih untuk yang barangkali dulu berjasa untuk S1 saya dan tidak saya sebutkan saat ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita cari tahu bagaimana ceritanya bisa lulus S1. Ya, sampean pengen kuliah itu maksudnya. Iya kak, aku bingung kok mau Nah, aku ini bahasa loh, Jawa sampean atau bahasa Indonesia. campur-campur lah kalau Pak. Kan kita kan orang Jawa. Sampean sampean dhisik pengen kuliah gak sih Asin? Tangan. Iya. Terus cuma terbatas dana akhirnya sampean nyambut gawe ning Batam. Terus pas oleh dana lagi Berangkat. coba-coba cari tempat untuk kuliah ya. Cari tempat untuk kuliah, iya, cari mes-mesan, iya, cari kerjaan, iya. Jadi intinya sambil kuliah nanti wis ono kerjaan mulai ya. Iya. Nah, alhamdulillah waktu itu udah dapet ya. Mm-mm. Terus ikut tahun berapa sampean? Mlebu kuliah tahun berapa? 2015. 15. Bariku terus sampean saka Batam. Iku 2015. Terus langsung ono ya? 2015 finish kan 3 tahun yang Batam dari 2012 sampai 2015 bulan Mei akhir. Terus Habis itu selang sebulan langsung neng Depok. Depok. Iku langsung calling Mas Heri ya. Iya, Kon iku golekno kuliah. Iku ngongkon golekno tempat sik, sampean njaluk tolong Mas Heri golekno tempat sik apa golekno nggon kuliah sik?
Pertama searching itu apa jenenge sekolahan apa kuliahan yang daerah kono ana apa wae sing pengen ya sing rodok miring lah hargane terus rodok deket juga tempatnya karo sing nggo kerjaan soalnya sing sekolah kerjaan sekolah meseri infone alhamdulillah nek lowongan jadi kan Mas Heri sing calling kono terus aku juga cari searching ku tempat kuliah nek mes-mesan sih wis ono soalnya kan Mas Heri bekas apa jenenge isih ning Mas Dharma Wisma Mas Dharma ini nek kono ambil aja enek lowong aja enek tempat mes-mesan lah Terus sampai niku ning 2015 iku berangkat kok Ngawi ning Depok langsung iku langsung ngelamar ning Ahdari. Mes-mesan sih selama Golek-nggon. iya selama 3 hari ning mes-mesan habis itu kan janjian jadi misalnya hari Senin jam piro janjian terus ning sekolahan iki mau interview wes Tapi klebu ya. alhamdulillah ya klebu soalnya kono juga butuh guru dan itu aku nggak masuk guru mapel nggak masuk guru jadi guru sedo Sedo ya pertama sedo terus setahun apa pirang wulan diangkat jadi guru mapel apa guru kelas? guru sedo itu selama setahun Terus ya terus aku munggah ning iku ya semester telu di semester AA berarti diangkat kan setahun nih kemang ya semester telu langsung diangkat diangkat ning iku guru walas kelas telu karena enek guru sing itu apa jenenge jadi off wis keluar dari sekolah iku langsung jadi walas. iya 3 guru kata 3 guru langsung jadi walas dan iku nggak punya bekal buat walas tapi jarene pihak manajemen sekolah iku mau apa jenenge aku duwe iku lah keahlian ya keahlian ya sing bisa dikembangkan jadi walas terus dan selama itu juga aku kan juga harus belajar dia mengamati carane bocah ngajar carane bocah belajar carane iku lho bocah biar bisa anteng bisa cara apa ngajar jenenge bocah cara ngajar ya. bocah Ngadapi bocah iya iku lah maksudnya wis melihatlah sehari-hari ini kepiye cara-carane jadi ya diangkatnya jadi walas soalnya sing apa jenenge sedo iku sing lagi kuliah iku ya enek sih wis enek sing ya wis lulus semester 4 yang semester 8 ya wis 4 tahun cuma dek nenek iku gong ono bakat dan dia nggak mau juga diterjunkan ning walas jadi yang pilihan kedua aku nah aku pun juga iku tapi perlu kan upgrading gitu ya iya nah di upgrade kan ya gak ngerti tapi ya posisi ning kono ya gak enak soalnya ono sing wis senior guru sedo sedangkan udah berapa puluh tahun ono puluhan tahun ya ono lah 5 tahun bertahun-tahun nek 5 tahun nek aku ngarani sih sampai nanti nih duwe cara jitu menghadapi anak nek aku ngarani sih delok cara mengajar sampai jadi ada keahlian tersendiri yang sampai aku duwe no gak kabeh wong duwe nek aku ngarani nek aku gak sepiro sih terus iki balik ning kuliah nih ya iku semester 3 akhirnya sampai semester 4 terus sampai nikah semester 5 berarti kan wis bar semester sampai 4 semester itu aku semester 5 kan munggah ya semester 5 itu lagi anyaran ya terus iya anyaran terus akhirnya setahun nih izin nih Andor Haryono 2018 ya kita ya betul iya 2018 betul aku lulus kuliah sampai lulus itu nah
kalau teman-teman bisa ngambil kesimpulan, yang pertama cara biar kalian bisa kuliah itu ada dua ya. Yang pertama versi tadi kalian menghafal Al-Quran. Banyak sekali di sana lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa S1 khususnya pendidikan ya, SPD gitu. Itu syaratnya menghafal Al-Quran dan itu diusahakan bisa hafal 30 juz. Intinya nanti kalian sudah punya hafalan, jadi penghafal Al-Quran, jadi hafiz Quran, kalian juga punya titel S1 gitu. Terus yang kedua caranya kalian harus bekerja dulu, versi sebelah saya ini harus bekerja dulu, nabung dulu, habis itu nanti cari tempat untuk kuliah yang uang tabungan tadi itu untuk biaya bertahan hidup sama DP kuliah ya, DP kuliah. Habis itu bulanan sampai lulus nanti dipikir sambil bekerja di tempat yang baru nanti. Di kuliahnya kalau bisa ambil yang weekend. Jadi Senin sampai Jumat Nah, bekerja, itu. weekendnya Sabtu Ahad kuliah. Jadi setelah 4 tahun, Full. ya setelah 4 tahun untuk kuliah selesai. Kalau dipikir-pikir susah, iya susah. Tapi kan namanya titel itu kadang ya sangat diperlukan untuk kehidupan sampai hari tua nanti. Gitu. Kalau punya titel itu lebih baik lah daripada tidak, intinya seperti itu. Oh, menghafal Al-Quran kan susah. Ya kan susah cuma 4 tahun. Kalau kalian cepat menghafalnya juga paling setahun sudah selesai gitu. Nah, itu kan hebatnya punya hafalan Al-Quran, punya titel S1. Dan perlu diketahui teman-teman semuanya, alhamdulillah ya, maksudnya kita tidak sombong. Semua itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama kuliah kita sama sekali tidak minta biaya dari orang tua. Alhamdulillahnya seperti itu, dan alhamdulillah kita bisa lulus tepat pada waktunya cuma 4 tahun, 8 semester. Jadi kita semua di sini alhamdulillah kuliahnya mandiri, biaya sendiri. Itu aja teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau kalian bingung pengen banget kuliah tapi nggak ada jalan gitu, nanti bisa cari tahu ke saya, tanya-tanya ke saya juga bisa. Oke, terima kasih.